Selamat pagi teman-teman. Hari ini The Boys ingin mengajak teman-teman untuk menyusuri jejak sejarah sebuah monumen yang bukan sekedar tugu raksasa di jantung ibu kota, melainkan lambang perjuangan, semangat, dan harga diri bangsa Indonesia. Monumen nasional atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Monas berdiri tegak di tengah keramaian ibu kota Jakarta. Tapi di balik wujudnya yang menjulang tinggi 132 meter, Monas menyimpan kisah panjang tentang sebuah bangsa yang pernah dijajah, bangkit, dan akhirnya merdeka. Gimana teman-teman? Menarik kan? Yuk kita ulik. Gagasan tentang pembangunan Monas muncul tidak lama setelah kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Presiden Soekarno sebagai sosok yang sangat menyadari pentingnya simbol nasional ingin membangun sesuatu yang bisa menyatukan rasa kebangsaan dan menjadi warisan abadi untuk generasi mendatang. Pada tahun 1950-an, Soekarno mulai menggagas pembangunan monumen yang bisa menandingi Menara Eiffel di Paris. Ia ingin monumen tersebut dibangun di jantung ibu kota Jakarta dan mampu mencerminkan semangat bangsa Indonesia yang baru merdeka. Pada tahun 1955, maka dibentuklah Panitia Monumen Nasional. Sayembara desain pun diadakan. Ratusan arsitek dari dalam maupun luar negeri mengirimkan desainnya. Namun, Soekarno yang juga memiliki latar belakang teknik sipil belum menemukan desain yang dianggap tepat. Hingga akhirnya desain gabungan dari dua arsitek Indonesia yakni Fredrik Silaban dan R.M. Sudarsono disempurnakan secara langsung oleh Soekarno sendiri. Pembangunan Monas resmi dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 yang bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-16. Batu pertama diletakkan oleh Soekarno di area yang saat itu masih berupa lapangan besar. Pembangunan pun berlangsung dalam 3 tahap. Tahap pertama pada tahun 1961 sampai 1965 mencakup pembangunan struktur utama. Tahap kedua pada tahun 1666 sampai 1968 dilakukan penundaan karena kondisi politik. Dan pada tahap ketiga, tahun 1969 sampai 1975 adalah tahap penyelesaian dan penambahan museum di bagian bawah. Monas resmi dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto. Selama pembangunan, negara mengalami berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan anggaran, gejolak politik, hingga kritik dari beberapa kalangan yang menyebut monumen ini sebagai monumen kesombongan. Namun, bagi Soekarno, Monas adalah monumen bagi generasi mendatang. Ia berkata, "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya, dan Monas adalah penghargaan paling megah untuk para pahlawan yang telah gugur demi kemerdekaan Indonesia." Secara arsitektural, Monas mengusung bentuk lingga dan yoni yang diambil dari falsafah budaya Jawa dan Hindu. Lingga yang artinya tiang menjulang melambangkan kekuatan laki-laki, sedangkan yoni atau peralatan bawah perempuan melambangkan kesuburan perempuan. Ini mencerminkan keseimbangan dan keharmonisan. Bangunan Monas berdiri di atas lapisan marmer putih dan memiliki tinggi total 132 meter. Di puncaknya terdapat lidah api setinggi 14 meter dan lebar 6 meter yang dilapisi dengan emas murni.
Pada awalnya, emas yang digunakan adalah sebanyak 35 kg. Namun, pada peringatan 50 tahun kemerdekaan Indonesia, jumlah emasnya ditambah menjadi 77 kg. Beberapa angka pada Monas juga memiliki makna simbolik. Tinggi monumen nasional yaitu 132 meter melambangkan cita-cita tinggi bangsa Indonesia. Peralatan bawah perempuan atau yoni memiliki tinggi 17 meter merujuk ke tanggal proklamasi. Dan peralatan atas berada di ketinggian 115 meter melambangkan 1945. 1 ditambah 1 ditambah 5 sama dengan 7. 1945 sama dengan tahun kemerdekaan simbolis. Di bagian bawah monumen terdapat Museum Sejarah Nasional Indonesia. Museum ini terdiri dari 51 diorama yang menggambarkan perjalanan panjang bangsa Indonesia, mulai dari zaman prasejarah, kerajaan Hindu-Buddha, Islam, penjajahan, kebangkitan nasional, hingga proklamasi kemerdekaan. Tak jauh dari museum terdapat ruang kemerdekaan, ruangan sakral tempat naskah asli proklamasi disimpan dalam kaca berlapis pelindung. Di sana juga diperdengarkan rekaman suara asli Bung Karno saat membacakan teks proklamasi. Di atasnya, pengunjung dapat naik ke peralatan puncak Monas menggunakan lift. Dari ketinggian 115 meter, kita dapat menyaksikan landscape kota Jakarta, simbol kemajuan yang dulu diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Sejak Monas dibuka pada tahun 1975, Monas telah menjadi tempat peringatan nasional, upacara besar, hingga ajang edukasi dan wisata sejarah. Setiap tanggal 17 Agustus, Monas menjadi pusat perhatian, baik dalam upacara kenegaraan maupun kegiatan rakyat. Monas juga terus diperbaharui dan dikembangkan. Pemerintah DKI Jakarta telah menambahkan fasilitas seperti taman kota, air mancur musikal, dan teknologi pencahayaan modern untuk menampilkan Monas sebagai ikon kota yang hidup siang dan malam. Di bagian bawah monumen terdapat Museum Sejarah Nasional Indonesia. Museum ini terdiri dari 51 diorama yang menggambarkan perjalanan panjang bangsa Indonesia, mulai dari zaman prasejarah, kerajaan Hindu-Buddha, Islam, penjajahan, kebangkitan nasional, hingga proklamasi kemerdekaan. Tak jauh dari museum terdapat ruang kemerdekaan, ruangan sakral tempat naskah asli proklamasi disimpan dalam kaca berlapis pelindung. Di sana juga diperdengarkan rekaman suara asli Bung Karno saat membacakan teks proklamasi. Di atasnya, pengunjung dapat naik ke peralatan puncak Monas menggunakan lift. Dari ketinggian 115 meter, kita dapat menyaksikan landscape kota Jakarta, simbol kemajuan yang dulu diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Teman-teman, saat kita berdiri di bawah Monas, mari kita kenang semangat juang para pahlawan kita. Mari kita hargai setiap jengkal tanah yang telah dibela dengan darah dan air mata. Monas bukan sekedar bangunan, ia adalah perwujudan semangat, pengorbanan, dan harapan. Ia mengajarkan kita untuk terus menjaga api kemerdekaan, bukan hanya dengan upacara, tetapi dengan tindakan nyata, belajar, bekerja, berkarya, dan mencintai negeri ini dengan sepenuh hati. Semoga Monas terus berdiri tidak hanya secara fisik, tapi juga di hati setiap anak bangsa. Terima kasih. Merdeka!